Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Sri Kandi Jawa Channel. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja dan dilancarkan segala aktivitasnya, oke? Jangan lupa yang baru mampir di channel saya, jangan lupa like, subscribe, cek tombol yang di kanan bawah ini, logo merah, jangan lupa di ting kayak gitu ya teman-teman. Aku mau menjawab pertanyaan siapa ya, temanku lah, nggak sebut merek gitu ya teman-teman. Dan dulu tuh juga ada yang tanya gitu, dan kemarin tuh akhir-akhir ini aku ditanyain sama temanku, sebenarnya statusku di Jepang tuh ngapain kayak gitu ya teman-teman. Terus kan aku udah jawab tuh sama temanku, statusku di Jepang tuh anak ryugakse, yaitu pelajar asing di Jepang kayak gitu ya teman-teman. Jadi statusnya di sini tuh masih anak sekolah kayak gitu ya teman-teman. Tapi kan anak sekolah di sini kan ini dikasih kerja kayak part time gitu kayak di Indonesia. Kalau di Jepang tuh namanya arubaito gitu ya teman-teman. Arubaito itu kerja paruh waktu gitu teman-teman. Jadi meskipun di sini tuh anak sekolah, anak kuliah, tapi di sini tuh diperbolehkan untuk kerja. Terus kerjanya itu juga yang nyariin si senseinya, gurunya kayak gitu ya teman-teman. Dan kerjanya ngapain katanya. Jadi kalau aku kan nanti kan mau sekolah ke senmongnya itu jurusan perawat ya teman-teman. Jadi aku kerjanya itu sebagai care worker gitu ya teman-teman. Itu apa? Perawat lansia gitu ya teman-teman. Kan aku di Indonesia kan juga udah kuliah perawat gitu ya teman-teman. Dan di situ tuh makanya aku melanjutkan gitu, karena aku kan sorai masa depanku aku pengen jadi perawat di Jepang kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh kerjanya sebagai care worker, perawat lansia gitu ya teman-teman. Terus statusnya itu sampai 2 tahun yang akan datang itu statusnya masih pelajar asing di Jepang kayak gitu ya teman-teman. Namanya ryugakuse kayak gitu ya teman-teman. Oke. Terus kerjanya ngapain aja? Jadi perawat di Jepang itu kerjanya tuh enak. Iya bener enak teman-teman, enak, kerjanya enak, nggak berat. Kalau dilihat sih berat, tapi kalau menurutku sih enak daripada kerja di Indonesia ya teman-teman. Karena kan aku udah merasakan gitu di Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Kerja perawat tuh ya seperti itu, teman-teman sendiri juga tahu. Apalagi teman-teman yang profesinya sebagai perawat di Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Dan kerja di sini tuh cuma ngerawat lansia kayak gitu ya teman-teman, di panti jompo, di rehabilitasi, di rumah sakit kayak gitu teman-teman. Terus apa namanya, ngerawatnya itu ya ngerawat gitu ya teman-teman. Ada yang sakit bener-bener bed rest total, ada yang apa-apa tuh dibantu, makan disuapin, mandi dimandiin, ke toilet dibantu, ganti popok digantiin kayak gitu teman-teman. Ya kerjaannya mek gitu-gitu tok gitu loh teman-teman. Terus kalau aku tuh ya kerjanya tuh kan masih paruh waktu, anak arubaito ya teman-teman, belum sebagai pegawai staff gitu loh, maksudku masih kayak part time gitu loh teman-teman di Shisetsu tuh. Jadi kan aku kerjanya tuh kalau hari biasa itu 4 jam teman-teman. Kalau kayak hari ini, hari Minggu itu 8 jam. Karena itu udah peraturan negara, kalau di Ryugakse itu kerjanya seminggu nggak boleh 28 jam lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi diatur jamnya kayak gitu teman-teman. Kerjanya itu ya apa ya, mandiin mbah-mbah kayak gitu, Nyuyoku Kaijo kayak gitu ya teman-teman. Nyuyoku Kaijo itu memandikan pasien, memandikan di air hangat gitu ya teman-teman, kayak ofuro kayak gitu loh teman-teman. Terus patokokang kayak gitu, shitsukokang tuh linen tahu kan, yang dek siswa perawat pasti tahu linen kayak gitu ya teman-teman. Jadi ganti linen kayak gitu. Terus patokokang tuh ganti pampers kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu. Terus selain itu tuh kerjanya juga
ini bantuin mbah-mbah yang makannya harus dibantu kayak gitu ya teman-teman. Terus yang diabetes total kayak gitu tuh makan kan harus disuapin kayak gitu ya teman-teman ya, disuapin kayak gitu teman-teman. Terus mbah-mbah yang orangnya itu agak susah gitu ya, orang apa ya, wongnya rewelan gitu loh guys. Maksudnya ki apa harus dibantu kayak gitu. Sebenarnya dia bisa gitu, tapi kan dia orangnya kaku gitu ya teman-teman. Mau gerak tuh orangnya kaku, tangannya kaku, jalan aja harus ditetah kayak gitu ya teman-teman, ditetah kanan kiri kayak gitu. Terus ke toilet gitu tuh harus ditetah jalannya. Terus dia tuh orangnya marah-marah, suka marah-marah kayak gitu loh. Jadi kan emang susah gitu loh makan gitu, kalau dia nggak lagi mood gitu ya, itu tuh marah, kita bisa dipukul kayak gitu. Itu cewek gitu ya teman-teman, belum yang cowok kayak gitu. Cowok tuh ya kadang tuh sensitif kayak gitu kan. Cowok kan perokok ya teman-teman, di sini tuh kan juga ada orang yang perokok kayak gitu. Nah dia tuh kan kalau di rumah ngerokok gitu loh, kalau di Shisetsu kan nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Terus dia itu ya gitulah, seumpama disuruh ofuro nih mandi, kita seumpama aku yang mandiin, pas jadwalku mandiin, tak ajak mandi tuh nggak mau gitu loh. Terus dimarahin tuh sama sokuingnya, sama staffnya, sama perawat-perawatnya gitu ya teman-teman. Hari ini tuh kamu jadwalnya mandi kayak gitu ya, apa kamu tuh gitu, malah nyolot gitu loh. Terus dia kan kayak bawa teken gitu ya, bawa suwe gitu ya, namanya kan teken di sini tuh namanya suwe gitu ya tuh. Itu bawa gitu ya, pas dia jalan kan jalannya agak koyor-koyor, itu sampai dilempar gitu loh teman-teman, sampai segitunya gitu ya. Emang orang di sini tuh nggak se-image yang kita bayangin gitu. Kalau dia lagi marah ya marah gitu, karena kan ya namanya orang tua ya, lansia, itu tuh moodnya kadang baik kadang enggak kayak gitu. Terus ada mbah-mbah yang pikun kayak gitu ya. Terus kalau yang pikun tuh ya abunai, bahaya teman-teman. Udah makan bilang belum makan, sama aja di Indonesia juga gitu aneh gitu ya, lucu ya aneh kayak gitu, seru pokoknya. Kerja di Shisetsu, kerja di panti jompo tuh seru gitu teman-teman. Terus kalau yang orangnya pikun kayak gitu tuh lucu, ada lucunya kayak gitu. Udah mandi udah selesai, udah giliran orang lain, dia katanya kok aku nggak dipanggil Nesang gitu, manggil aku kan Nesang, oh Nesang gitu ya. Saki watayo, aku bilang tadi udah selesai loh itu. Oh iya ya gitu, terus aku mau mandi lagi katanya. Aku bilang gitu. Emang lucu gitu ya teman-teman. Terus pas juga ada yang pikun kayak gitu, pikun mana udah pikun, jalan masih dibopong kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau omotsu tuh ganti popok ya teman-teman, ganti popok tuh harus digantiin, harus berdua kayak gitu. Pokoknya ribet enak, kerjanya enak sih sebenarnya kalau orangnya udah tahu pekerjaan ya teman-teman. Kalau aku kan udah ngerasain gitu ya di Indonesia, kerjaan perawat tuh kayak gimana. Jadi aku mah kalau dibandingin di Indonesia sama di Jepang, itu tuh kerjanya enak di Jepang gitu ya teman-teman. Di sisi lain kalau ditanyain gaji temenku tuh ya, kerjanya ngapain emang kamu gitu kan, kamu anak pelajar gitu ya. Aku kerjanya di Shisetsu, di rumah sakit kayak di panti jompo gitu loh teman-teman, kayak gitu kerja aku. Terus kerjanya ngapain aja ya itu tadi kerjaku, tapi masih ada lagi banyak kayak gitu ya teman-teman. Itu cuma cuplikan-cuplikan yang kegiatan sering gitu loh teman-teman, yang nggak sering kan banyak juga ya kayak gitu. Terus gajinya berapa kayak gitu. Kalau di sini ya gaji tuh 1 jam itu gajinya berapa gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku kerjanya 4 jam, kalau 1 jamnya itu aku 950 yen, kalikan aja 950 yen itu kali 4 kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau kerjanya hari Minggu itu kan libur sekolah, itu tuh kan kerjanya 8 jam ya, dikalikan aja 950 dikalikan 8 jam kayak gitu teman-teman. Jadi di sini tuh UMR-nya berapa nggak tahu kayak gitu ya teman-teman. Aku sendiri juga nggak tahu. Ya kayak gitulah ceritaku. Buat teman-teman yang tanya kerjaanku di sini ngapain, statusku di sini ngapain, oke, itu udah aku jawab ya teman-teman. Oke, kalau masih belum jelas silahkan kalian komen atau boleh tanyain di WhatsApp.
Oke, jadi seperti itu tadi ceritaku, kerjaanku di sini ngapain, statusku di sini tuh sebagai apa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih belum paham, terus kalian juga pengen dan niat kerja di Jepang, kalian boleh tanya kayak gitu ya teman-teman. Aku kalau bisa aku jawab gitu ya teman-teman. Kalau nggak bisa nanti biar aku tanyain ke temanku kayak gitu, atau ke senpaiku, kakak kelasku yang mungkin programnya sesuai yang teman-teman tanyakan. Kalau bisa ya teman-teman, kalau nggak bisa ya kalian bisa kok nanti aku rekomendasikan LPK mungkin kayak gitu ya teman-teman. Kalau buat cowok aku nggak begitu paham ya teman-teman, kan kebanyakan cowok kerjakan di PT kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga kalian semua termotivasi, semoga video saya bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah ini. Dan kalau kalian suka video saya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jangan lupa di subscribe, oke? Thank you.